time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Widya Senjayani. Saya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia, Bapak Nanda Herizar Putra. Kasus hukum di Indonesia adalah peristiwa yang melibatkan permasalahan hukum yang dimana memerlukan penyelesaian melalui jalur peradilan. Nah, kasus hukum ini dapat berkaitan dengan berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan lain-lain. Sedangkan kita di Indonesia ini lebih menganut yang namanya sistem hukum civil law yang mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Proses penyelesaian kasus hukum di Indonesia biasanya itu melalui dari pengaduan atau pelaporan kasus ke aparat penegak hukum, yang dimana kita dapat melaporkan kasus ini kepada kepolisian, kejaksaan, dan ke pengadilan. Nah, kemudian kasus-kasus tersebut akan diproses melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada penyidikan, penuntutan, dan akhirnya sidang pengadilan. Nah, hasil dari proses pengadilan akan berupa putusan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan menetapkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, untuk menganalisis suatu kasus hukum di Indonesia ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, ada identifikasi masalah hukum, di mana langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah muncul dalam kasus tersebut. Seperti apakah kasus tersebut terkait dengan pelanggaran hukum pidana, perdata, atau hukum lainnya. Misalnya, jika seorang individu melanggar hukum dengan melakukan pencurian, maka masalah hukum yang dihadapi dengan hukuman pidana. Yang kedua itu ada penyusunan argumentasi. Penyusunan argumentasi ini setelah memahami masalah hukum. Selanjutnya adalah penyusunan argumen dengan menganalisis fakta-fakta dalam kasus-kasus tersebut. Dalam analisis ini perlu melihat seperti bukti-bukti, ada saksi-saksi, dan ada fakta yang relevan dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada penerapan hukum yang berlaku. Nah, ini adalah langkah berikutnya, adalah menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Setiap masalah hukum memiliki ketentuan hukum yang berbeda dan penting untuk merujuk pada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Dan yang keempat itu ada analisis putusan pengadilan. Nah, ini adalah yang terakhir, menganalisis putusan pengadilan dalam suatu kasus penting untuk memahami keputusan yang diambil oleh hakim dan dasar hukumnya, apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau apakah ketidaksesuaian yang perlu ditinjau kembali. Di sini saya akan mengambil satu contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, jadi kronologi ini terjadi karena akibat yang namanya rasa sakit hati, karena pembulian seperti mencaci dan juga menghina. Di sini si pelaku mengaku dan mengatakan bahwa si korban ini mengintip-ngintip dari bawah jemuran dan sambil mengatakan kudis-kudis kepada si pelaku. Nah, selanjutnya itu si korban ini sering mengatakan juga kepada si pelaku itu orang gila gitu kan. Nah, terus si pelaku ini merasakan namanya rasa sakit hati dan juga tak terbendung. Terkadang nih si korban ini melakukan penghinaan atau mencaci itu kepada si pelaku di depan orang tua si korban. Namun orang tua si korban ini tidak menasehatin si anak atau melarang si anak, bahkan membiarkan aja mereka mengatakan itu kepada si pelaku. Bukan hanya mengatakan kudis, bahkan nih si korban sering mengata-ngatain orang gila kepada si pelaku. Nah, di sini si pelaku merasakan yang namanya rasa sakit hati.
si pelaku ini juga namanya manusia biasa, emosinya itu sudah tidak terkontrol lagi, bahkan tidak terbendung lagi. Nah, disitulah si pelaku mengambil pisau dari dapurnya dan melakukan pembunuhan kepada si korban. Seharusnya yang dibunuh itu bukan ketiga anaknya, tetapi kepada orang tuanya. Kenapa? Karena si anak-anak ini mengikuti yang namanya perlakuan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini terlalu sepele dan sangat sepele kepada si pelaku, sering mengatain ke si pelaku ini seperti kataan kudis ataupun orang gila. Disitulah si anak-anak ini merekam dan melakukannya itu kepada si pelaku. Dan si pelaku itu melakukan pembunuhan kepada anaknya. Kenapa? Seharusnya kepada orang tuanya. Karena orang tua tersebut tidak ada di situ, yang ada di situ si anak, maka si anak inilah yang menjadi tumbal dari pembunuhan tersebut. Dan di sini si pelaku mendapatkan jeratan 15 tahun penjara yang ada di pasal 338 KUHP pidana. Sebagai orang tua, haruslah memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Kenapa? Kita jangan terlalu sepele kepada seseorang jika tidak ingin terjadi kasus seperti ini. Kita harus bisa menjaga omongan kita dan juga tingkah laku kita kepada si anak. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.